Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan 10 prinsip ekonomi. Sebelum kita membahas satu persatu dari 10 prinsip ekonomi terlebih dahulu, maka kita akan membahas terlebih dahulu terkait ketika kita mempelajari ekonomi, maka kita tidak bisa terhindar dari kata ekonomi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos, di mana ekonomi itu diartikan sebagai bagaimana seseorang bisa melakukan pengelolaan rumah tangga. Dari sini akan muncul pertanyaan, bagaimana bisa eh, peristiwa ekonomi atau aktivitas ekonomi yang begitu luas itu disamaartikan dengan pengelolaan rumah tangga. Sebenarnya ketika kita membicarakan ekonomi dengan pengelolaan rumah tangga, itu adalah hampir sama. Karena pada dasarnya, pada pengelolaan rumah tangga, itu pasti akan terdiri dari beberapa orang. Katakanlah, ke dalam rumah tangga itu ada ibu, ada bapak, kemudian ada anak. Di mana di masing-masing ketiganya itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Begitu juga dalam perekonomian. Dalam perekonomian itu, maka segala sesuatunya itu tidak bisa dilakukan sendiri. Anggap saja dalam perekonomian itu selalu ada produsen, kemudian ada konsumen, di mana masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda. Ketika katakanlah dalam pengelolaan rumah tangga, ibu, bapak, anak itu melakukan perannya secara maksimal, maka tentu saja aktivitas yang ada di rumah tangga itu akan berjalan dengan lancar. Begitu juga ketika kita berbicara ekonomi, ketika ada produsen, konsumen, pemerintah itu melakukan perannya dengan cukup baik dan sesuai dengan aturan, maka perekonomian suatu negara bisa dipastikan akan berjalan dengan lancar. Itu yang menjadikan alasan kenapa ekonomi itu dalam bahasa Yunani kita sebut dengan pengelolaan rumah tangga atau oikos dan nomos. Karena sebenarnya ketika dilihat dari fungsi, kemudian tujuannya itu hampir sama. Kemudian dalam ekonomi ada permasalahan yang harus ditangani. Permasalahan yang harus ditangani adalah terkait dengan kelangkaan. Balik lagi, seperti dicontohkan sebelumnya, ketika kita berbicara peran ibu, bapak, anak, ataupun dalam ekonomi kita bilang produsen, konsumen, itu tidak bisa melakukan aktivitasnya sendiri. Mereka akan terbatas dengan kemampuannya yang dimiliki oleh masing-masing. Sehingga dalam ekonomi itu muncul yang namanya kelangkaan. Kelangkaan adalah keadaan alamiah dari sumber daya masyarakat yang terbatas. Ketika sumber dayanya terbatas, padahal kebutuhan dan keinginannya itu selalu mengalami peningkatan, maka mau tidak mau harus ada kerjasama, harus ada aturan yang mengatur. Sehingga untuk mengatasi kelangkaan tersebut demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka seseorang itu perlu belajar terkait dengan ilmu ekonomi, di mana ilmu ekonomi itu akan mempelajari bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang langka. Jadi, dalam pelajaran kali ini, dalam mata kuliah kali ini, kita akan mengatakan bahwa ya manusia itu memiliki sumber daya yang terbatas, yang kita sebut langka ini ya. Sehingga untuk mengatasi permasalahan sumber daya yang langka ini, kita perlu belajar ilmu ekonomi untuk tahu bagaimana cara mengelola sumber daya yang terbatas itu sehingga kita dapat dapat memenuhi kebutuhan hidup dan hajat masing-masing individu. Kemudian kita akan beralih kepada 10 prinsip
ekonomi, di mana pada 10 prinsip ekonomi ini sebenarnya akan terbagi menjadi 3 bagian subbab. Yang pertama, dari 10 prinsip ekonomi ini kita akan belajar bagaimana cara seseorang itu mengambil keputusan. Nah, jadi di sini nanti eh, seseorang akan belajar cara ambil keputusan yang tepat, yang benar, di mana tadi kita bilang eh, terdapat kelangkaan sumber daya yang ada di masyarakat. Nah, agar putusannya tepat itu bagaimana caranya? Kita akan belajar di subbab yang bagaimana cara mengambil keputusan. Di mana pada bagian ini dari 10 prinsip ini ada prinsip 1 sampai dengan prinsip keempat. Kemudian selanjutnya setelah kita tahu cara bagaimana mengambil keputusan, selanjutnya adalah prinsip bagaimana masyarakat itu bisa berinteraksi. Nah, setelah tahu bagaimana mengambil keputusan, maka mau tidak mau untuk keputusan itu bisa dieksekusi atau dilaksanakan, maka masyarakat, individu ataupun perusahaan itu harus melakukan interaksi dengan orang lain. Nah, bagaimana cara berinteraksi agar satu dengan lainnya saling mendapatkan keuntungan, tidak merugikan, atau nanti kita kenal dengan istilahnya eksternalitas positif, maka kita akan pelajari pada 10 prinsip ekonomi di sini. Dan yang terakhir adalah perekonomian itu dikatakan perekonomian yang bagus adalah ketika perekonomian itu bisa bekerja secara keseluruhan. Jadi kita akan bicara perekonomian suatu negara itu dikatakan bagus ketika semua yang ada, institusi yang ada ataupun pelaku yang ada di situ bisa bekerja dan bergerak secara maksimal. Oleh sebab itu, nantinya ada peran pemerintah di dalamnya, walaupun terkadang dalam ekonomi itu ada mazhab yang berpendapat bahwa dengan adanya pemerintah di dalamnya, maka sebenarnya aktivitas yang ada dalam perekonomian itu tidak bisa berjalan alamiah. Tetapi ada kalanya perlu adanya pemerintah dalam aktivitas perekonomian, di mana peran pemerintah ini adalah untuk aktivitas pemerataan yang ada di suatu daerah ataupun negara. Kita akan mempelajari subbab yang pertama, yaitu bagaimana masyarakat mengambil keputusan. Di subbab ini ada prinsip ke-1 sampai dengan prinsip yang keempat, di mana di sini kita akan belajar terkait dengan trade-off, artinya seseorang itu pasti akan menemui pilihan, kemudian setelah trade-off, dia akan menghadapi pilihan yang dia pilih itu pasti akan ada biaya, karena dalam perekonomian tidak ada sesuatu yang gratis. Dan yang ketiga, dalam memilih itu seseorang harus selalu rasional. Jadi apa yang dia pilih itu setidaknya bisa dinalar atau sesuai dengan rasional. Dan yang keempat adalah pilihan yang dipilih itu biasanya akan sangat dipengaruhi oleh insentif yang nantinya dia dapatkan. Nah, dari keempat hal ini nanti kita akan mempelajari satu persatu. Prinsip pertama dari 10 prinsip itu adalah orang menghadapi trade-off. Jadi yang dimaksud dengan trade-off di sini adalah untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, itu biasanya seorang harus mau mengorbankan sesuatu yang lainnya yang sama-sama berharga. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa sebenarnya aktivitas ekonomi itu tidak
dianjurkan katakanlah untuk bersifat rakus sebenarnya. Karena ketika kita berbicara trade-off, ya mau tidak mau ketika kita memilih katakanlah yang kanan, kita harus melepaskan yang kiri. Ketika kita memilih katakanlah untuk berkuliah saat ini, maka kita biasanya akan melepaskan kesempatan kita untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja. Nah, itu yang kita sebut dengan trade-off. Jadi untuk mendapatkan sesuatu, maka kita harus mengorbankan yang lainnya yang biasanya hal tersebut sama-sama berharga. Nah, itu. Nah, dalam melakukan trade-off ini, maka ada dua hal yang sebenarnya harus diperhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan efisiensi. Di mana di sini dikatakan yang disebut dengan efisiensi adalah kondisi dalam masyarakat di mana manfaat maksimal dapat diperoleh dari penggunaan sumber daya yang langka. Nah, jadi yang dikatakan efisiensi di sini adalah ketika kita melakukan pilihan terhadap suatu keputusan, maka mau tidak mau pilihan tersebut atau pilihan yang kita inginkan itu harus efisien. Artinya bisa memberikan manfaat yang begitu besar atau maksimal terhadap pemanfaatan sumber daya yang kita punya. Kemudian, trade-off itu juga selain dipengaruhi oleh efisiensi, juga dipengaruhi oleh terkait dengan pemerataan. Nah, yang dikatakan pemerataan ini adalah kondisi masyarakat di mana kekayaan ekonomi didistribusikan secara merata di antara seluruh anggotanya. Sehingga dalam mengambil suatu pilihan, selain itu bisa bermanfaat secara maksimal bagi kita, yang kita sebut efisiensi tadi, agar tidak salah pilih. Di sisi lain, apa yang kita pilih itu, ya, itu memberikan manfaat juga bagi orang yang ada di sekitar kita, pemerataan. Jadi, dari prinsip pertama, kita akan mengatakan bahwa dalam kenyataannya, dalam hidup, itu kita pasti akan diberi suatu pilihan, di mana pilihan itu ketika kita memilih satu hal, maka kita akan mengorbankan satu hal lainnya yang sama-sama berharga biasanya. Nah, dalam melakukan trade-off ini, maka akan dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah oleh efisiensi, di mana pilihan yang nantinya kita pilih, kita itu berharap pilihan itu adalah efisien, artinya memberikan manfaat yang maksimal dari penggunaan sumber daya yang langka. Kemudian yang kedua, apa yang kita pilih itu bisa bermanfaat dan bisa didistribusikan secara merata atau orang lain juga mendapatkan manfaatnya dari apa yang kita pilih tadi. Sehingga itu yang kita sebut pemerataan. Itu adalah prinsip yang pertama. Kemudian untuk prinsip yang kedua, dari pilihan yang kita pilih tadi, tentu saja pilihan itu pasti akan menimbulkan cost atau biaya. Nah, di sini dikatakan biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Sebagai contohnya tadi, kita contohkan katakanlah ketika Anda memutuskan untuk kuliah, berarti Anda eh, merelakan untuk tidak bekerja selama beberapa waktu tertentu. Nah, ketika Anda memutuskan untuk kuliah, tentu ada beberapa biaya yang nantinya harus Anda tanggung, seperti makan, tempat tinggal, buku, SPP, uang gedung, dan segala macamnya. Itu yang kita sebut dengan biaya. Nah, karena setiap orang itu menghadapi trade-off, maka untuk mengambil keputusan, ya, seseorang itu biasanya akan membandingkan berapa besar biayanya dan berapa banyak manfaat yang nantinya akan bisa diraih. Nah, jadi prinsip yang pertama tadi, trade-off tadi, itu biasanya punya ketergantungan terhadap berapa banyak biaya yang nanti bisa dikeluarkan dan berapa banyak manfaat yang didapat.
Nah, ketika katakanlah biayanya rendah, tentu orang akan lebih prefer atau cenderung terhadap pilihan itu. Tetapi kalau katakanlah biayanya terlalu tinggi, maka orang biasanya akan berusaha untuk tidak memilih hal tersebut. Nah, biasanya rasionalnya seperti itu. Begitu juga dengan manfaat. Orang akan memilih ketika Anda dihadapkan oleh dua hal, pasti Anda akan memilih mana yang bisa memberikan manfaat paling besar bagi saya. Ketika pilihannya itu dihadapkan pada pilihan yang manfaatnya sedikit, tentu Anda tidak akan memilih hal tersebut. Nah, biaya, manfaat, dan segala macamnya itu yang kita sebut dengan biaya kesempatan atau opportunity cost. Sehingga kita katakan opportunity cost ini adalah hal-hal yang harus Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi seperti kita katakan tadi, ketika Anda memilih kuliah dan Anda mengorbankan untuk tidak bekerja, maka biaya kesempatan atau opportunity cost yang harus Anda korbankan adalah aktivitas bekerja itu tadi. Itu adalah prinsip yang kedua, di mana sekali lagi pilihan di prinsip ke-1 itu akan sangat dipengaruhi oleh prinsip yang kedua. Karena orang memilih itu akan sangat tergantung dari berapa biaya yang nantinya dikeluarkan dan apa saja manfaat yang bisa diraih. Prinsip yang ketiga adalah prinsip yang kita sebut orang itu biasanya adalah bersikap rasional, berpikir pada batas-batas. Jadi, individu itu biasanya bersifat rasional. Artinya rasional ini adalah mereka secara sistematis dan sadar melakukan tindakan terbaiknya untuk mencapai tujuan yang dia inginkan berdasarkan kesempatan yang tersedia. Jadi yang dikatakan rasional ini ya kita itu pasti akan melakukan aktivitas yang terbaik saat ini. Nah, kenapa melakukan aktivitas terbaik? Ya karena kita punya tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan yang ingin dicapai berdasarkan apa yang kita punya atau kesempatan yang tersedia dari kita. Nah, itu yang kita sebut orang yang dikatakan rasional. Nah, orang rasional ini biasanya dalam suatu pilihan seperti yang kita katakan tadi, biasanya pilihan itu tidak selalu condong ke kanan atau condong ke kiri. Biasanya kita memiliki kebijakan, oke kita ambil jalan tengahnya. Nah, itu yang dikatakan rasional. Artinya seperti ini, katakanlah saya akan mencontohkan ketika musim ujian nanti, biasanya yang dikatakan orang rasional itu Anda tidak harus belajar terus atau Anda tidak perlu belajar. Itu namanya tidak rasional ketika Anda belajar selama 24 jam atau Anda tidak belajar selama 24 jam itu yang dikatakan tidak rasional. Nah, yang dikatakan rasional itu seperti apa? Nah, yang dikatakan rasional itu Anda bisa menggunakan waktu 24 jam itu katakanlah untuk belajar berapa jam, untuk istirahat berapa jam, untuk katakanlah makan, minum berapa jam. Nah, itu yang dikatakan rasional. Jadi seseorang yang dikatakan rasional itu seperti yang saya katakan tidak selalu condong ke kanan atau condong ke kiri. Ya, maka mereka biasanya ambil jalan yang ada di tengah. Ya, penyesuaian-penyesuaian seperti itu yang kita sebut dengan perubahan marginal. Nah, perubahan marginal itu adalah penyesuaian berskala kecil terhadap suatu rencana kerja yang ada sebelumnya, yang tadi kita contohkan. Nah, katakanlah sederhananya seperti ini. Ketika Anda kuliah, maka kan sebenarnya Anda dituntut selama 8 semester, itu Anda harus lulus. Nah, yang dikatakan tidak rasional itu seperti apa? Yang dikatakan tidak rasional itu adalah dari semester 1 sampai semester 8, aktivitas Anda hanya belajar saja. Nah, itu dikatakan tidak rasional. Tidak rasional juga katakanlah dari semester 1 sampai semester 8, katakanlah Anda tidak pernah ikut kuliah. Itu yang dikatakan tidak rasional.
Nah, terus yang dikatakan rasional seperti apa? Dari semester 1 sampai semester 8, aktivitas Anda tidak belajar saja, tapi aktivitas Anda bisa ikut organisasi, kemudian Anda bisa bermain atau hangout dengan teman-teman Anda bisa melakukan aktivitas les untuk mengasah skill Anda. Itu merupakan aktivitas rasional, di mana itu yang kita sebut dengan perubahan marginal. Jadi untuk lulus atau menjadi sarjana itu tidak harus belajar terus, tapi ada aktivitas-aktivitas tambahan yang Anda lakukan penyesuaian, yang kita sebut dengan perubahan marginal. Kemudian prinsip yang keempat adalah orang itu tanggap terhadap insentif. Jadi, yang dikatakan orang tanggap terhadap insentif itu biasanya kita melakukan suatu hal itu karena ada sebab akibat yang mengikuti nantinya. Nah, insentif yang dimaksud ini bisa berarti imbalan, ya, insentifnya berarti imbalan, atau bisa juga hukuman. Jadi ketika ada aturan yang nanti ketika kita bersalah itu akan mendapatkan punishment, kemudian ketika kita ketika melakukan aturannya itu sesuai, maka kita akan mendapatkan reward. Nah, itu yang kita sebut dengan insentif. Nah, ketika segala sesuatunya ada insentif, itu pasti nantinya ujung-ujungnya pasti akan mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Seseorang akan jauh lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, melakukan kegiatannya. Seperti itu. Ya. Manusia itu mengambil keputusan dengan cara membandingkan antara, seperti tadi dikatakan, apa nanti yang saya dapatkan. Jadi, ketika sederhana seperti ini, kenapa Anda melakukan atau aktif dalam kelas? Oh, karena ketika saya aktif dalam kelas, nanti saya akan mendapatkan nilai yang maksimal. Ketika nilai maksimal yang bisa saya dapat, tentu saja nanti nilai-nilai mata kuliah saya akan mendapat bagus. Nah, itu yang kita sebut dengan, ya seseorang pasti akan mendapatkan reward atau imbalan. Nah, tetapi katakanlah, kenapa anda itu tidak malas dalam kuliah, karena nanti kalau saya malas, saya akan mendapatkan punishment. Punishment-nya apa? Nilai saya jelek dan saya tidak bisa lulus. Nah, itu yang kita sebut dengan insentif yang berupa hukuman. Nah, jadi seseorang dalam bertindak, umumnya orang itu akan melihat apa yang nanti bisa saya dapatkan? Insentif apa yang bisa saya dapatkan? Nah, contoh sederhananya dalam aktivitas sehari-hari, katakanlah ketika Anda diminta oleh orang tua Anda untuk membelikan suatu barang, katakanlah oleh ayah atau ibu Anda, kemungkinan Anda malas. Nah, tetapi ketika ayah ibu Anda mengatakan ketika nanti Anda disuruh beli barang kemudian ada uang lebihnya dan uang lebihnya itu boleh Anda ambil, maka dengan serta-merta Anda mau menuruti apa yang diminta oleh bapak ibu Anda. Itu yang kita sebut orang tanggap terhadap insentif. Nah, contoh lainnya dalam perusahaan katakanlah orang itu akan malas lembur ketika tidak ada upah tambahan. Nah, tetapi ketika perusahaan mengatakan akan ada upah tambahan ketika kita apa namanya nanti lembur, maka orang akan berlomba-lomba semuanya untuk lembur. Itu yang kita sebut dengan orang tanggap terhadap insentif. Kemudian prinsip yang kedua, subbab kedua, yaitu bagaimana masyarakat itu bisa berinteraksi. Nah, tadi dikatakan kalau kita sudah bisa mengambil keputusan melalui trade-off, biaya, kemudian harus rasional terhadap pilihan serta insentif tadi. Yang selanjutnya adalah ketika kita sudah pastikan kita sudah tahu keputusan apa yang mau kita ambil, selanjutnya adalah bagaimana keputusan itu diimplementasikan. Nah, ketika keputusan itu diimplementasikan, itu yang kita sebut kita harus bisa berinteraksi dengan orang lain. Nah, dalam ekonomi, bagaimana masyarakat berinteraksi? Tentu saja jawabannya adalah ya dengan cara dagang. Cara dalam perekonomian untuk mengetahui
seseorang itu berinteraksi dengan satu dengan yang lainnya, salah satunya adalah dengan aktivitas perdagangan. Nah, perdagangan itu nanti tentu saja akan dilakukan di pasar. Kita sudah sangat familiar ya, mau tidak mau orang dagang itu pasti akan dilakukan di pasar. Tentu saja di pasar ini pasti akan banyak sekali pelaku-pelaku ekonomi yang ada di sana. Nah, agar pasar ini bisa teratur, kemudian bisa berjalan dengan baik, maka perlu yang namanya peran pemerintah di dalamnya. Nah, jadi perlu pemerintah untuk mengatur aktivitas perdagangan yang terjadi di pasar. Nah, jadi di poin ini kita akan mempelajari terkait dengan perdagangan, pasar, kemudian pemerintah. Prinsip yang kelima, kita akan mengatakan bahwa perdagangan itu ternyata menguntungkan semua pihak. Ketika kita mendengar kalimat ini untuk pertama kali, mungkin ada pro dan kontra. Di mana kalau kita bicara perdagangan, ya tidak mungkin semuanya ada untung, pasti ada pihak yang dirugikan. Nah, secara individu kita akan mengatakan hal demikian. Nah, tapi pada prinsip ini kita mengatakan bahwa sebenarnya aktivitas perdagangan itu menguntungkan semua pihak. Nah, kenapa pada prinsip 5 ini mengatakan demikian? Nah, sebagai contoh sebenarnya dengan adanya perdagangan, persaingan antar pedagang itu sebenarnya di sisi yang lain, kalau kita bisa melihat dari sisi yang lain, itu sebenarnya mampu menguntungkan bagi konsumen, karena konsumen memiliki cukup banyak pilihan terkait dengan barang dan harga yang ingin ditawarkan. Nah, di sisi pedagang, dengan adanya persaingan-persaingan perdagangan, itu sebenarnya membuat seseorang itu akan lebih terspesialisasi. Nah, ini yang kita bahas di bawah ini. Dengan adanya perdagangan, maka akan membuat seseorang, perusahaan, ataupun negara itu menjadi terspesialisasi dalam keahlian mereka dan menikmati lebih banyak barang dan jasa. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika kita masuk dalam aktivitas perdagangan, yang dikatakan kalau kita ingin mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar, maka mau tidak mau seseorang itu harus terspesialisasi di salah satu bidang. Ketika mereka mahir atau menguasai di salah satu bidang, maka secara otomatis keuntungan yang dia dapat itu juga pasti akan menjadi maksimal. Begitu juga ketika dilihat dari sisi pembeli. Uh, Ketika pembeli itu mendapati banyak sekali dagang yang berada pada aktivitas pasar itu, di mana para pedagang itu melakukan persaingan, maka sebenarnya yang mendapatkan keuntungan atau surplus itu adalah si konsumen. Karena konsumen bisa punya banyak pilihan barang yang nanti bisa dia pilih atau dia bandingkan. Nah, kemudian para produsen juga nanti secara serta-merta dia akan menjadi lebih terspesialisasi. Nah, katakan contohnya ketika kita ngomong dampak perdagangan yang membuat negara itu terspesialisasi atau perusahaan itu menjadi terspesialisasi, katakanlah ketika kita bicara Indonesia itu sangat identik dengan yang namanya kain batik. Nah, itu kan mengatakan ya berarti Indonesia itu spesialisasinya kain batik, katakanlah. Nah, kemudian ketika kita berbicara salah satu merek, biasanya kita akan sudah langsung paham, katakan, oh ini berarti ada sepeda motor, oh ini berarti ada pasta gigi dan segala macamnya. Itu menunjukkan bahwa semakin terspesialisasinya mereka, itu akan semakin menguntungkan baik di sisi produsen ataupun di sisi konsumen. Kemudian prinsip yang keenam, di mana interaksi yang bagus. Nah, jadi menurut
10 prinsip ini dikatakan interaksi yang bagus adalah yang terjadi di pasar. Pasar itu adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan setiap kegiatan ekonomi. Nah, jadi di sini kita katakan perekonomian yang paling baik itu ya perekonomian pasar. Kenapa? Karena keputusan-keputusannya itu akan sangat tergantung dari aktivitas produsen dan konsumen. Nah, harga yang terbentuk di sana itu akan sangat tergantung dari produsen dan konsumen. Sehingga interaksi yang paling bagus itu ada di pasar. Sehingga ada kalanya di sini ada beberapa pemikiran bahwa ya pasar yang baik itu sebenarnya tanpa adanya campur tangan pemerintah. Karena kalau ada pemerintah, maka aktivitas produsen dan konsumen itu sudah tidak alamiah. Karena kalau ada pemerintah, ada pajak, berarti kalau ada pajak itu berarti kan harga bisa bertambah atau harga bisa berkurang. Nah, sehingga itu akan mempengaruhi perilaku produsen dan konsumen. Nah, itu sebabnya di sini orang-orang barat pada saat itu melalui katakanlah yang kita kenal itu Adam Smith dengan kita sebut dengan invisible hand-nya itu mengatakan bahwa ya seharusnya pasar itu dibiarkan bebas dan yang mempengaruhinya itu adalah harga itu sendiri yang kita sebut dengan invisible hand itu tadi. Nah, dalam perekonomian pasar, keputusan dari suatu perencanaan yang terpusat ini akan digantikan dengan keputusan beberapa konsumen dan beberapa produsen. Di mana kalau produsen itu kita pakai istilah perusahaan ini dan kalau konsumen itu tergantung kita sebut dengan rumah tangga ini. Jadi keputusan yang ada di pasar itu bukan karena adanya campur tangan pemerintah atau adanya satu orang yang menguasai pasar, tidak. Nah, jadi kalau kita pakai mekanisme pasar itu ya keputusan harga yang terjadi di pasar itu tergantung dari beberapa produsen yang berdagang di sana dan beberapa konsumen yang melakukan pembelian yang ada di sana. Nah, nanti akan terbentuk tawar-menawar dan nanti akan terbentuk titik keseimbangan yang nantinya menghasilkan harga tersebut. Nah, perekonomian pasar ini merupakan suatu jenis perekonomian yang mengalokasikan sumber daya keputusan-keputusan terdesentralisasi dari beberapa perusahaan dan rumah tangga seiring dengan interaksi mereka di pasar barang dan jasa. Jadi nantinya di sini kita akan bisa melihat ya perekonomian pasar itu keputusan berapa harga yang disepakati itu akan sangat tergantung dari keputusan penjual dan pembeli yang berinteraksi di dalam pasar tersebut. Kemudian prinsip yang ketujuh, tadi dikatakan di prinsip yang keenam ya pasar itu merupakan tempat yang baik untuk berinteraksi. Tapi ada permasalahan yang muncul. Nah, di mana permasalahan yang muncul itu yang kita sebut dengan kegagalan pasar. Tidak semua pasar yang ada itu dikatakan berhasil atau sukses. Nah, katakanlah antara penjual dan pembeli itu terkadang tidak ada titik temu di mana katakanlah penjual menginginkan keuntungan yang cukup tinggi, katakanlah, sedangkan pembeli ingin membeli dengan harga yang cukup rendah. Nah, ketika tidak ada aturan-aturan yang mempengaruhi di pasar tersebut, maka ya aktivitas jual beli tidak akan terjadi. Kemudian tidak akan muncul katakanlah yang kita sebut dengan hak milik. Nah, hak milik ini ketika tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang mengatur, maka seseorang bisa dengan mudah mengambil barang atau jasa milik orang lain. Nah, maka perlu ada aturan, perlu ada rule. Nah, sehingga muncul yang kita sebut dengan prinsip ketujuh. Di mana prinsip ketujuh ini kita sebut dengan pemerintah itu, walaupun tadi dikatakan tidak perlu, tapi terkadang pemerintah itu harus ada.
karena dianggap mampu meningkatkan hasil-hasil pasar. Nah, salah satu peran pemerintah adalah mereka bisa mengatur yang namanya hak milik atau property right. Kemampuan seseorang untuk memiliki dan melakukan pengontrolan atas sumber-sumber daya yang langka. Jadi dengan adanya pemerintah, katakanlah harapannya adalah aset-aset atau sumber daya yang sangat penting itu tidak boleh katakanlah dimiliki oleh salah satu orang yang untuk mengatasnamakan keuntungan. Nah, tapi katakanlah aset-aset yang berpenting dan berguna untuk kemaslahatan bersama, katakanlah dikuasai oleh negara karena untuk kepentingan bersama. Nah, itu salah satu contoh hak milik atau property right. Nah, katakanlah lisensi. Nah, seseorang menciptakan lagu itu perlu lisensi, hak milik dan segala macamnya. Kenapa ya? Karena ketika menciptakan lagu itu tidak ada hak cipta dan hak miliknya, ya maka seseorang bisa katakanlah mengcopy, menduplikat dengan sesuka hati sehingga pencipta lagu tidak mendapatkan keuntungan. Nah, maka perlu di sini yang namanya peran pemerintah. Nah, kemudian balik lagi ke kegagalan pasar. Apa itu kegagalan pasar? Nah, kegagalan pasar itu merupakan situasi di mana suatu pasar itu gagal mengalokasikan sumber dayanya secara efisien dengan kekuatannya sendiri. Jadi kegagalan pasar itu salah satunya katakanlah sumber daya yang ada di suatu daerah itu tidak bisa digunakan secara maksimal. Tetapi katakanlah hanya digunakan oleh beberapa orang untuk mendapatkan keuntungan pribadi saja. Kalau contohnya seperti itu. Kemudian yang dikatakan kegagalan pasar itu salah satunya adalah tidak ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, sehingga tidak ada transaksi yang terjadi. Di sini akan lebih dijelaskan apa saja yang menyebabkan kegagalan pasar. Kegagalan pasar itu yang pertama bisa terjadi karena kasus eksternalitas. Apa itu eksternalitas? Eksternalitas itu adalah dampak dari tindakan seseorang terhadap kesejahteraan orang lain. Nah, umumnya kegagalan pasar ini diakibatkan oleh eksternalitas negatif. Nah, eksternalitas negatif itu artinya sederhananya apa yang kita lakukan itu berdampak buruk terhadap aktivitas orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka tentu saja itu yang kita sebut dengan kegagalan pasar. Salah satu contoh kegagalan pasar itu katakanlah polusi. Polusi itu yang kita sebut dengan eksternalitas negatif. Dengan adanya polusi, itu akan membawa beberapa dampak. Katakanlah sederhananya, ya dengan polusi, katakanlah udara menjadi buruk, kesehatan menjadi terganggu. Nah, dan ketika kesehatan terganggu, ujung-ujungnya ya masyarakatnya pasti akan bermasalah nantinya. Dia harus mengeluarkan biaya tambahan untuk berobat dan segala macamnya. Itu adalah contoh yang menyebabkan kegagalan pasar. Kemudian, kegagalan pasar itu bisa terjadi karena ada kekuatan pasar ataupun market power. Market power ini merupakan kemampuan sekelompok orang untuk mengatur harga di pasar. Ketika dalam pasar itu harga tidak ditentukan oleh beberapa penjual dan pembeli, tetapi ditentukan oleh salah satu orang, artinya hanya satu orang saja yang bisa mengontrol harga, maka itu akan berdampak buruk terhadap pasar. Nah, bisa kita sebut kekuatan pasar ini, kalau kita bilang pasarnya, itu adalah pasar monopoli. Ketika kita berbicara pasar monopoli, maka kita akan bilang ya harga itu akan ditentukan oleh satu perusahaan. Ketika satu perusahaan itu mau menaikkan harga atau menurunkan harga, itu suka-suka dia. Sehingga pasarnya menjadi tidak sehat. Dan ketika pasar itu menjadi tidak sehat, itu yang kita sebut dengan kegagalan pasar.
Kemudian, subbab yang terakhir dari 10 prinsip itu adalah bagaimana perekonomian itu bisa bekerja secara keseluruhan. Nah, ketika kita bicara perekonomian itu bisa bekerja secara keseluruhan, produsen, konsumen, pemerintah itu bisa bekerja secara maksimal, tentu saja nanti harapannya adalah standar hidup di suatu negara itu pasti nanti akan meningkat. Nah, ketika standar hidupnya meningkat, itu bisa tercermin dari pendapatannya yang semakin naik. Nah, ketika pendapatannya semakin naik dan segala macamnya yang perlu dikendalikan adalah terkait dengan harga. Nah, di mana harga ini nanti tercermin dari aktivitas inflasi. Nah, semakin tinggi harga, semakin banyak uang beredar, maka nanti akan muncul yang namanya inflasi. Nah, kemudian yang terakhir, itu biasanya ketika standar hidupnya sudah diperbaiki, kemudian harga dan inflasinya bisa dikendalikan, nah, akan ada trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Nah, jadi biasanya negara itu pasti akan mendapatkan pilihan. Kamu ingin inflasinya terkendali atau penganggurannya terkendali. Seperti di prinsip pertama ya orang tidak atau keputusan itu tidak bisa katakanlah selalu condong ke kanan dan condong ke kiri. Maka seseorang harus memilih. Ya ketika mau inflasinya terkendali mau tidak mau ya biasanya penganggurannya agak sedikit bermasalah. Ketika penganggurannya dikendalikan maka mau tidak mau inflasinya agak sedikit bermasalah. Itu nanti yang kita pelajari ketika berbicara subbab terakhir yang ketiga, bagaimana perekonomian bekerja secara keseluruhan. Prinsip yang ke-8 itu dikatakan bahwa standar hidup suatu negara itu akan bergantung pada kemampuan seseorang menghasilkan barang dan jasa. Nah, jadi di sini kita akan tahu bahwa ya kalau ingin standar hidup suatu negara itu bagus, terjamin, dan pendapatannya tinggi, mau tidak mau, masyarakat individu yang ada di sana harus bisa menghasilkan barang atau jasa yang nantinya bisa dijual dalam aktivitas ekonomi. Nah, jadi kalau kita bilang produktivitas itu ya ditentukan, sangat menentukan standar hidup seseorang. Semakin produktif seseorang, biasanya standar hidupnya juga akan semakin tinggi dan semakin bagus. Negara-negara maju memiliki standar hidup tinggi karena produktivitas yang dimiliki oleh masing-masing individu itu sangat-sangat bagus jika dibandingkan dengan negara sedang berkembang. Nah, produktivitas adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan setiap orang bekerja. Permasalahan yang sering muncul di negara-negara berkembang adalah ketika kita bicara produktivitas. Nah, jika dibandingkan dengan negara maju, produktivitas di negara berkembang itu jauh lebih rendah daripada negara maju. Sedangkan tingkat konsumtif di negara berkembang itu jauh lebih tinggi daripada di negara maju. Sehingga itu yang menyebabkan negara maju memiliki produktivitas yang tinggi dan standar hidup yang bagus, sedangkan negara berkembang produktivitasnya jelek, tingkat konsumtifnya tinggi, dan standar hidupnya yang jelek. Nah, semakin tinggi tingkat produktivitas suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa yang nantinya bisa dijual di dalam pasar tadi, maka akan semakin tinggi standar hidup suatu negara tersebut. Begitu juga sebaliknya. Kemudian prinsip yang ke-9 ini adalah harga itu akan meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Atau sederhananya kita biasa sebut dalam istilah ekonomi itu adalah inflasi.
Nah, jadi yang dikatakan inflasi itu adalah peningkatan harga secara keseluruhan dalam perekonomian. Jadi yang dikatakan inflasi ketika harga naik, katakan hanya di Jawa saja, sedangkan provinsi lainnya tidak naik, maka itu kita sebut ya inflasi daerah saja. Nah, yang dikatakan inflasi nasional itu seperti apa ya? Ketika seluruh Indonesia katakan harga minyaknya naik. Nah, itu yang kita sebut dengan inflasi. Ketika di semua daerah itu mengalami kenaikan harga dalam suatu perekonomian. Apa yang menyebabkan harga-harga itu naik? Nah, di sini dikatakan di prinsip ke-9, harga-harga itu naik ya karena terlalu banyak uang yang dicetak di suatu negara. Nah, jadi uang beredar itu penting karena bisa menjalankan aktivitas perekonomian. Nah, tetapi peredaran uang itu harus diatur, tidak serta-merta harus mencetak uang secara berlebih. Nah, yang dikatakan yang bagus ya uang itu dicetak sesuai dengan kebutuhan ekonominya. Nah, ketika uang itu dicetak melebihi kebutuhan ekonominya, maka uang yang beredar terlampau banyak. Nah, ketika uang yang beredar terlampau banyak, ujung-ujungnya adalah uang nanti tidak ada nilainya. Nah, ketika tidak ada nilainya, maka nilai uang turun, maka ini yang kita sebut dengan inflasi. Kemudian prinsip yang ke-10 itu kita sebut masyarakat itu menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Kalau kita mendengar kata trade-off itu kan berarti pilihan memilih inflasi atau pengangguran. Nah, bagaimana maksudnya? Prinsip ke-10 ini lebih dikenal dengan istilahnya kurva Philip. Kurva Philip itu menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat inflasi yang ada di suatu negara. Menurut kurva Philip ini, keduanya itu berbanding negatif. Artinya ketika salah satu naik, yang lainnya pasti akan mengalami penurunan. Jadi kalau kita bicara kurva Philip, kita akan bilang ketika inflasinya itu naik, penganggurannya turun. Atau sebaliknya, ketika inflasinya pengen turun, maka pengangguran itu pasti dipastikan naik. Itu yang kita sebut berbanding terbalik. Nah, kemudian, kenapa kok bisa seperti ini? Nah, kita akan menjelaskan di slide berikutnya. Nah, ini adalah penjelasan terkait dengan kurva Philip di slide sebelumnya tadi. Ketika jumlah uang itu mengalami peningkatan, itu akan menstimulus seluruh tingkat pembelanjaan dan juga permintaan akan barang dan jasa. Jadi kalau jumlah uang itu beredar banyak di masyarakat, maka itu akan menyebabkan atau menstimulus orang untuk melakukan aktivitas konsumsi, artinya banyak membeli barang dan jasa. Nah, sehingga itu yang kita sebut dengan tingginya permintaan. Nah, ketika permintaan ini tinggi, artinya banyak orang yang meminta barang dan jasa dalam waktu yang lama, tentu saja akan menyebabkan perusahaan menaikkan harga barang dan jasanya. Tetapi di sisi lain, untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas tadi, katanya banyak orang yang pengen beli, maka mau tidak mau, perusahaan juga akan semakin banyak melakukan aktivitas produksi. Nah, ketika ingin melakukan aktivitas produksi, perusahaan akan berusaha untuk mempekerjakan banyak pekerja untuk menghasilkan barang dan jasa. Sehingga di sini kita bisa mengatakan semakin banyak pekerja yang dipekerjakan, maka akan semakin rendah tingkat pengangguran. Itu sesuai dengan bunyi kurva Philip. Ketika inflasinya meningkat, maka jumlah pengangguran juga pasti akan berkurang.
Di sini ketika kita bicara bidang ilmu ekonomi itu sebenarnya nanti akan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ekonomi mikro yang kita pelajari saat ini, di mana ilmu ekonomi mikro itu mempelajari bagaimana rumah tangga, perusahaan itu bisa membuat keputusan dan bisa berinteraksi di pasar. Membuat keputusan yang benar, kemudian bisa berinteraksi di pasar, sehingga nanti bisa menguntungkan banyak pihak. Nah, sedangkan kalau kita berbicara ekonomi makro, itu adalah ilmu yang mempelajari fenomena ekonomi secara luas. Jadi di ekonomi makro itu kita akan mempelajari inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kalau kita berbicara ekonomi mikro, kita akan berbicara individu-individu yang melakukan aktivitas ekonomi tersebut. Demikian materi terkait dengan 10 prinsip. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.